Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang berbahagia, sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya pada kesempatan ini kita kesehatan dan kekuatan Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi bekal kita menyempurnakan ibadah dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sesuai dengan komitmen bidang kita tafsir, kita buka Al-Quran, kita masih dalam Al-Fatihah. Mulai pertama minggu kemarin masih kita bicara tentang ayat pertama dari Al-Fatihah, itu perdebatan tentang Bismillah. Itu sudah kita jelaskan. Yang penting kita yakin bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, justru agama itu semua seperti apa yang dapat, apa yang kita pelajari, tetapi itu istiqamah. Istiqamah itu adalah khairun min alfi gharamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Itu istiqamah itu adalah itu yang intinya agama. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita lanjutkan kajian kita dari, kalau kita yakini Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah, sudah berlanjut. Kita mulai dari ayat kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Al-Fatihah ini hafal. Nah, ada yang tak hafal kita dalam setidaknya berapa kali kita sebut dalam syarifah dalam 5 waktu ini 17 kali, tambah sunat-sunat gitu, cukup banyak. Tapi kadang kita tidak banyak tahu tapi tak banyak tahu sesungguhnya apa yang dimaksud dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam beberapa riwayat disebutkan sepatah kata tapi maknanya luar biasa. Karena itu dianjurkan zikir yang timbangnya luar biasa berat itu dua kata masuk alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, kalimatnya enteng tapi pahalanya luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah itu kita menerjemahkannya segala puji bagi Allah. Hakikatnya adalah seperti dalam doa kita sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, gitu ya. Artinya didekatkan dengan kata-kata syukur. Betapa banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan kita ucapkan di lidah kita dan yakinkan di hati kita, alhamdulillah.
Nah karena itu di dalam zikir kita Subhanallah, Subhanallah, kemudian itu 33 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu sesungguhnya harus kita isi, bukan sekedar di lidah saja, tapi kita isi. Ketika kita membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, nah sebelum kita sampaikan bahwa ketika kita membaca Subhanallah bukan sekedar Maha Suci Allah, bukan sekedar itu. Kita jelaskan dulu bahwa orang Arab memakai Subhanallah itu apa artinya dengan Subhanallazi dalam surah Asra, juga cerita surah Asra bi amrihi lailan minal masjidil haram, artinya luar biasa. Secara Maha Suci luar biasa. Saya kemarin mencontohkan, saya pernah membawa Syekhul Akbar bin Misra dari Mesir, saya bawa keliling-keliling, turun dari kelo sampai kelompok itu. Setiap kelo Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, lalu pada kelo 20 saya tanya, saya heran-heran melihat zikir tidak, tapi seperti dia melihat alam itu dan melihat kepada sopir itu juga Subhanallah. Apa artinya? Saya katakan, gimana anda takut Subhanallah? Setiap pakai roh Subhanallah, gimana takut Subhanallah? Kenapa engkau selalu berucap Subhanallah, Subhanallah? Jadi anak saya berbiasa takjub, gimana? Sayyara jazab, sopir Indonesia ini hebat. Yang kedua, kelok nanam ke bawah itu luar biasa, mencemaskan, tapi keindahan di bawahnya luar biasa. Lalu lepas itu hadas di Mesir. Bagaimana kalau keadaan ini terjadi di Mesir? Katanya, yang tasir di rumah. Mungkin kalau sopir-sopir di Mesir yang baru itu masuk iya dulu. Maksudnya nama itu. Nah, kalau bisa bayangkan kalau Mesir jalan dulu ya kan. Pasir kan, nah, itu hebat. Ini sejarah, ya ini sopir-sopir Indonesia ini berhebat. Itu Subhanallah, artinya Subhanallah itu mengagumi, ya, mengagumi. Kalau ada orang hebat di depan kita, baca Subhanallah. Kalau orang yang pintar, yang hebat, bentuknya tidak meyakinkan, dibaca Subhanallah. Itu mengagumi. Itu yang Maha Suci Allah. Sedangkan Alhamdulillah ini adalah isinya adalah bersyukur, hamdas syakirin. Jadinya kita membayang betapa mulai dari kita akan tidur, betapa nikmat Tuhan luar biasa. Begitu kita tidur, apalagi begitu merepakkan kepala hilang langsung kan? Itu kan subhan Alhamdulillah ini luar biasa. Nikmat Allah itu luar biasa. Nah Bapak dan Ibu, bangun segar. Mulai dari tidur ini berapa nikmat yang kita terima. Kita ditidurkan dengan alat, tidak bermimpi, bukan mimpi baik pula, ya. Karena kita berdoa, Allahumma as'aluka ru'yan salihatan sadiqatan. Doa kita kan begitu kan? Ya Allah, berilah kami mimpi yang baik, benar, tidak dusta, gairah kalibah, nafi'atan gairah darah, ya, bermanfaat, bermakna, dan tidak memberi mudarat. Karena orang kan ada juga menafsir mimpi, kan? Itu nikmat-nikmat luar biasa. Nah Bapak dan Ibu, sampai tidurlah besok, betapa nikmat yang kita terima, makan enak, berjalan enak, sehat dan sebagainya. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa, yang kalau tidak diberi oleh Allah, sedetik itu matahari itu dihentikan mungkin membuka. Itulah Subhanallah. Alhamdulillah. Karena itu pahala yang paling besar itu di dalam beberapa riwayat baca Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi. Itu luar biasa. Singkat aja. Berat ditimbang.
Di dalam ayat ini alhamdulillah maha kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Kenapa? Rabbil alamin. Allah itu Rabbil alamin. Coba kita bayangkan, coba kita kaitkan nanti dengan ayat-ayat berikut kepada Arab itu kata jadinya bisa Arab ya, Rabbi ya, Rabbi. Kemudian ada kata masdarnya tarbiyah ya, pendidikan, Rabbi pendidik. Arab itu jadi pendidik agung, pengendali agung, pengembala agung, ya, luar biasa, azim, bahasa Arabnya azim, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, Rabbil alamin. Kalau begitu Allah itu bukan seperti di lidah kita saja, maha terpuji Allah. Puji Allah, Tuhan seluruh alam atau semesta alam. Bukan sekedar itu. Coba kita bayangkan semesta alam. Coba kita bayangkan ke angkasa luar, temuan-temuan para ilmuwan. Kita alam, bumi kita alam, planet-planet alam, kemudian tata surya alam. Apa besarnya alam? Itu sebenarnya memberi penyadaran kepada kita Allah yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Wa fi sittati ayyam, 6 hari aja. Sumastawa alal arsy, kemudian dia bersemayam. Kalau kita bayangkan kebesaran itu di alam saja kita lihat, Allah itu boleh kita pikir, tapi ciptaan Allah itu boleh kita pikir. Karena itu orang Amerika ya sampai dia ke planet-planet lain, negara-negara maju, karena ciptaan Allah. Ciptaan Allah enak dipikir saudara kepala kita kan. Nah, karena itu Allah jangan pikir, Allah jangan pikir. Tafakkaru fil billah wa la tafakkaru fillahi fatuhliku. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, tapi sekali-kali jangan dipikirkan zat Allah itu. Kalau Allah yang kamu pikirkan, berdarah kepada kamu. Kepada Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, ini semua mengajak kita berpikir tentang alam semesta. Gunanya adalah membayangkan diri betapa kecilnya diri kita ini. Mungkin lebih halus dari debu kalau kita tempatkan di bumi saja kita. Itu lebih halus dari bumi, dari debu kita ini. Buat susunan planet itu ada 10 besar. Nomor berapa bumi? Nomor 5. Jupiter 11 kali besar bumi. Coba bayangkan, kita berada di bumi. Di atas pesawat saja kita melihat ke bawah, karena nampak hidung kita. Jangan kayak hidung orang nampak. Nah, Bapak Ibu, sehalus itu kita, sekecil itu kita, pantaskah kita berkeras kepala kepada Allah, melawan kepada Allah? Tidak masuk akal. Apa artinya kita sebesar debu itu? Nah, Bapak Ibu, artinya ayat ini sebenarnya merangkum ayat-ayat yang lain yang ada dalam isi Al-Quran ini. Ini kan umul Quran, jadinya merujuk semua ayat-ayat yang ada sesudahnya itu merujuk ke sini. Makanya di dalam tafsir disebut Samudra Al-Fatihah. Kalau menafsirkannya tidak tamat-tamat. Samudra itu Al-Fatihah, 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 Samudra. Nah, Bapak dan Ibu, lalu kita bayangkan kita diajak memperkuat akidah kita. Ya. Kita tidak mungkin melihat Allah, tapi sekecil apapun kita pasti dilihat oleh Allah. Seperti yang kita, biji yang kita, ya, tumbuh di tanah yang kita, itu dilihat. Sudah ada fi kitabul mubin, sudah ada ketentuan di Lauh Mahfuz. Nah, kalau di Al-Qur'an itu ada kita yang mengatakan kok
tiba-tiba aja si anu mendadak matinya. Itu mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, semua diatur fi kitabil mubin, sudah diatur oleh Allah. Sudah di-manage segala, tidak ada yang mendadak, kita yang tidak diberitahu. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun kecil, kasih sayang Allah itu tetap tidak terhingga. Itulah ayat berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaannya? Ar-Rahman ini kasih sayang Allah itu meliputi semua. Kalau untuk kita manusia yang kafir, yang beriman, yang munafik, yang itu tetap diberi kasih sayang Allah, diberi rezeki. Nah, sedangkan Ar-Rahim, nah inilah man rahimah ruhimah, ya. Dia kasih sayang itu khusus kepada orang yang beriman. Dia rahmat itu diberikan, nikmat itu ada dua bentuknya. Pertama rahmat, ya, berubah rahmat menjadi kasih sayang. Tapi ada pula nikmat itu berubah menjadi laknat. Rahmat itu kasih sayang. Sekecil itu tadi kita meyakini diri kita sangat kecil. Lalu kita beribadah. Kadang-kadang ibadah kita tidak ketentuan, tipis kepada kita. Kalau dibayangkan dengan kebesaran, kebahagiaan yang disebut dengan kata-kata jannah itu, ya, rasanya tidak pantas kita masuk surga dengan amalan kita seperti ini. Baru aja kita takbir Allahu Akbar, apa nganawan itu disubihan dan itu di agama. Karena ada kadang-kadang itu yang membuat kalau imam salah pada ayat terganggu konsentrasi. Begitu perlawanan kita sebetulnya sholat itu perang gitu dengan setan. Tapi diberingatkan dalam bagian apa ini setan itu walaupun tak menggoda kita tak boleh sumpah-sumpah gitu ya. Dibaca dengan Bismillah ya, dengan nama Allah. Berpikir, mengingat, zikir dengan Bismillah. Setan itu menjadi kecil. Tapi kalau disumpahkan setan itu menjadi besar. Dan besar menjadi rumah dan kamu dimasukkan ke dalam rumahnya. Nah, Bapak dan Ibu, begitu kasih sayang Allah tadi. Nah, karena itu yang kalau pada tingkatan keberimanan kita sebenarnya, ini kan diajak kita beriman tadi kan. Keimanan kita yang kuat, kita yang kecil ini dipahami dengan semesta alam itu luar biasa. Tidak akan pantas kita sedikit pun berkata kepada Tuhan tidak. Nah, dengan kasih sayang itu yang diberikan Allah, inilah yang selalu harus menjadi doa kita. Menjadi doa karena diberi rahmat. Kalau tidak karena rahmat, tak mungkin kita ditempatkan dalam mu'iddat fil jannah. Jannah itu mu'iddat lil muttaqin. Tak mungkin. Karena ibadah kita tipis, mahdah maupun sunnah lainnya tipis. Nah, karena itulah satu diantaranya kalau mau dapat rahmat Allah, satu diantaranya seringlah adakan majelis. Nah, ini majelis ini siapa yang hadir di dalam majelis mau kita, dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tingkatan keyakinan kita yang tertinggi itu adalah ibadah itu bukanlah untuk mendapatkan surga, tetapi adalah untuk mencari ibtiga rahmatillah. Nabi Adam sendiri ketika terlempar ke bumi, apa kalimat-kalimat yang diajar? Ya rahmat itu diajarkan. Allahumma inni subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Itu kalimat yang diajarkan oleh Adam ketika dia bersalah.
rahmat Allah. Tidak ada di doa Nabi Adam itu, ya Allah kembalikan ke surga. Kasih sayang ya Allah, karena Engkau yang terbaik memberi kasih sayang, rahim. Kalimat ini kita pakai, ada rahim ini kalau kita dekatkan dalam kerabat, ini sekandungnya ya, rahim. Jadi ada dua kata yang kita pakai, silaturahmi, silaturahim. Oh bedanya. Kalau silaturahmi, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara seluruhnya. Tapi kalau silaturahim, apa dalam kerabat kita? Sekandung. Dalam kerabat, itu pembedaannya. Jadi ini dipakai dalam syariat silaturahmi dan silaturahim. Artinya kita bagian dari doa Arab dan rahmat Allah. Kemudian hubungan tadi dengan alamin, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Bapak dan Ibu, pemilik hari kiamat. Coba bayangkan kalau buka Google alam semesta ini, betapa enaknya alam itu berputar pada posisinya di ajalin musamma, luar biasa. Pengaturnya hebat. Andai yang terlepas saja sedikit dari atur Rabbul Alamin ini, berantukan pecah. Dan itu ada di dalam cerita teknologi modern itu kan ada bintang-bintang yang mengakhiri masa kehidupannya, ada tumbuhnya bintang-bintang yang baru, kan tabrakan gitu pada masanya. Nah Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan Yaumiddin itu, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, yauma yakun nasu kal qarasil mabsus. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat, gunung-gunung berterbangan seperti maksud dari kapas. Manusia seperti aneh-aneh. Dibuat. Apa artinya kita dibuat? Itu sedikit aja dilepas kontrol ini oleh Rabbul Alamin, kiamat. Itu betapa anwar ayat ini luar biasa. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Karena Allah itu mengatur alam semesta, sadar kita tidak pantas sedikit pun tidak enak kepada Tuhan. Akidah kita menjadi kuat, murni. Jadi aqidatul iman al-islamiyah yang sofi, murni, tidak ada sedikit pun rasa tidak enak kepada Allah. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita kadang memang membuat kita tidak enak, tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan mengucapkan astagfirullah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Kita tidak akan pernah dapat ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dari penyadaran ini sambungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu ya Allah, Engkau yang mengatur alam semesta ini, sedetik saja Engkau lepas aturan ini, kiamat pecah bumi ini, berterbangan semua gunung, maka iyyaka, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah. Na'budu, hanya menyembah, berarti kita menyingkirkan semua ilah-ilah yang lain, Allah yang lain. Jadi sehat akidah kita, jadi kuat iman kita, kena keyakinan. Kalau begitu, kalau kita belajar ilmu, sebenarnya menafsirkan Malik Yaumiddin dengan Rabbul Alamin ini kita perlu pengetahuan Allah SWT. Baru kita tahu. Kalau tidak tahu kita tidak masuk.
surya kita berlapis-lapis, setiap satu surya ini ada planet-planet. Kita tahu hanya satu matahari, ternyata di planet lain ada 12 matahari. Kita tahu. Hanya kasih terobosan mereka lah dengan kecepatan cahaya, dengan kecepatan suara, mereka bisa mengintai perputaran alamnya. Nah, kalau diukur, kalau dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Kalau untuk sekarang tidak susah meyakininya. Tapi kalau semasa Abu Jahal, ini masuk akal, masuk akal, ya tidak masuk akal. Itu penyebabnya dia tak berilmu tentang itu. Mungkin perlu kita analisa. Ya. Ketika Nabi tertidur akan diberangkatkan Isya, subhanallah asra bi amrihi lailan minal masjidil haram. Betapa hebatnya, luar biasanya ketika Nabi tidur lalu atap ini satu terbuka atap, lalu Nabi diambil dibawa ke Ka'bah, dadanya dibelah, kan itu kan? Iya dibelah gitu dadanya. Saya yakin ini ilmu, soalnya itu ilmu bicara. Kalau kita pelajari dalam ada dua ilmu yang dipelajari dalam ayat sabita, ayat kharijiyah. Saya tidak buka itu ya. Apa itu? Asal mula Allah nur. Kedua Nabi itu adalah nur. Nur Nabi itu pindah ke Nabi Adam. Berarti ayat sabita. Dia telah ada sebelum ada. Nah, itu sulit ya kalau ada ilmu, ya kan? Itu ilmu tasawuf. Nah, para ibu, jangan-jangan di waktu Nabi tadi diambil lalu dibedakan, tidak dibedakan, dikonversi menjadi cahaya kembali. Kalau tidak mungkin badan ini diberangkatkan sekencang itu, lebih cepat dari cahaya. Berlapis-lapis planet yang dilampaui, tata surya yang dilampaui. Di mana itu Sidratul Muntaha itu? Jadi pastilah ilmu nur di sini, nur ala nur. Nah, saya kira itu dibintang dalam Al-Quran, tapi ilmunya kita sendiri. Nah, kalau begitu, menafsir ini memang tidak boleh dengan akal saja, harus didukung oleh ayat-ayat yang lain, tidak boleh dengan ruqyah saja, pemikiran Arab. Nah, Bapak Ibu, karena itu wajarlah Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya. Nah, belajar cari ilmu pengetahuan itu adalah wajib bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lepas turun bayan sampai penyalah. Dicontohkan oleh Nabi ketika aku mulai bangun, nazari ibarat, mulai saja mataku terbuka, aku sudah mulai belajar, tidak berhenti. Nah, Bapak dan Ibu, belajar itu bisa dengan membaca yang tersurat, membaca yang tersirat. Yang susahnya membaca yang tersuruh, sampai begitu ya, untuk mendalami pengetahuan pada diri. Nah, itu keyakinan, itu alasannya kenapa kita iyyaka na'budu, hanya Engkau saja ya Allah yang kami sembah. Nah, ada yang lain yang seperti Rabbul Alamin lain tidak ada. Rab yang lain mati, dia bisa hidup mati. Ya. Pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim kan jelas, nampak bulan, nampak matahari, dia tenggelam. Ini Tuhan. Ada patung-patung besar, dia ambil martil, dia runtuh semua patung-patung, dia tinggalkan yang besar. Lalu bertanya ayahnya dan pengikut agama ayahnya, siapa yang merobohkan ini? Tanya kepada
kepada patung yang besar itu, ada kapak di sana. Ya mana dia bisa bicara? Loh, kalau bisa bicara kenapa jadi Tuhan? Logika. Karena itu ada dua kata ada fikir dan ada akal. Fikir tadi seperti tafakkaru fil alfillah wa tafakkaru fillahi fatuliku. Boleh berpikir apa yang diciptakan Allah saja. Kalau Allah dipikirkan, kamu akan binasa. Tapi akal, di situ berdirinya agama. Balik berakal. Jadi kalau orang tak berakal, tidak ada gunanya. Tapi kalau tidak ada, katakan orang berpikir, ya, balik berpikir ada. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja. Iyyaka ini kata-kata yang dalam balaghah itu tidak ada yang lain, hanya dalam ilmu retorik Arabnya kata-kata iyyaka itu meniadakan yang lain, hanya satu-satunya. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau meminta tolong. Nah, Bapak Ibu, dari susunan ayat ini kita ini saking diajar berakidah yang kuat, kita diajar juga dalam kehidupan berkomunikasi. Ini komunikasi Al-Fatihah ini luar biasa. Saya menamakan komunikasi Al-Fatihah. Karena itu kalau Bapak ingin meminta tolong kepada orang lain, pakailah teknik ini. Sukses. Aku pernah, Pak, ada seorang peneliti Belanda datang ke Sumatera Barat ini. Lalu dia diantar oleh beberapa dokter, profesor ke desa-desa. Dia membawa alat rekam, membawa potret. Apa itu? Orang tua-tua di desa-desa di negara-negara Jawa, kalau nampak dia menuliskan, nampak dia merekam, dia nak mau ngecek. Nah, mau ngecek itu takut kan? Trauma lama ini saya ada masa bersekolah dulu. Dan ini main bayu tak ada. Nah, Bapak dan Ibu, teknik yang gunakan. Saya datang ke tempat Bapak, nak ingin wawancara dan wawancara Bapak saya. Kemana ke dapat? Nak kena mau editor Bapak. Tapi kalau teknik ini digunakan, nak perlu cek seperti itu. Paisa cari belakang rumah, nampaknya serang memiliki ayam. Oleh orang cak ayam Pak dipuji loh. Ayam Pak mungkin dari Bangkok kalau mana ya? Puji loh ya. Oh iya, kok yang orang wali dari Siano, yang boleh itu ada lawan cari itu, apa dulu awak mami meminta diakui kebesarannya, diakui kelebihannya, lalu saat itulah pada Allah ini ajaran saya cara berkomunikasi. Awak lain datang minta tolong, tapi orang disakiti juga, dibuat khawatir gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi banyak pelajaran. Mau indah itu hasanah, pengajaran yang indah ada di dalam. Ada alih hikmah, ada lokal wisdom gitu ya, ada kecerdasan di dalam. Ada irsadah, memandu ke arah jalan yang benar-benar siratal mustaqim. Baik jalan itu kalau menjadi pemimpin Pakato dari mana berjalan di nandurui pasti selamat. Nah Bapak, tiba mau nak dapat kami datang minta Pak Yuyu bersama-sama kami. Apa ketemu peneliti Bapak? Ini Bapak sedang meneliti dibiayai oleh Kementerian Keuangan, meneliti pengembangan menjadikan Nagari Sumatera Barat menjadi contoh desa adat di Indonesia. Selama 2 tahun ini telah berjalan 1 tahun. Teknik itulah kamu belajar dari situ. Kamu kalau pergi ke desa Rio itu Pak, kecek Pak Dokter Pak,
apa surang punya sumber kunci. Ini kamu yang ngerti. Nah, mau baik ke sungai kisah yang bercerita tentang nama-nama pulau dan cerita-cerita tentang pulau itu dan kaitannya dengan masyarakat. Di bawah situ mau bertanya, apa anu itu? Ini serang duduk PKI. Aku sudah sampai ke situ. Pak, itu pulau Rinci itu ya rancak Pak. Oh iya, itu pulau namanya apa? Kamu ada minta wawancara, tapi akhirnya dari situ api bawah saja. Dapat. Ini cek dokter yang belakang ambassador, profesor dari Pak dalam mau Pak kenalnya. Tidak perlu. Itu lah bentuk kenal 20 tahun ya. Komunikasi. Kita menghargai dia dulu, menghormati dia, menunjuk kelebihan, menunjukkan kasih sayang. Akhirnya kita berkomunikasi dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu, ketika pengakuan ini pengakuan dengan iya karena abudu, pengakuan hanya engkau yang kami sembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Lalu minta oleh kalau minta apa minta ya dinas siratal mus kita pakai susunan luar biasa susunan. Ya Allah, kalau begitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang Minang ini keyakinan ini adatnya nih orang Minang. Orang Minang ini anggaran dasarnya Al-Quran. Kita bawa sudah banyak kita pahami. Itu nanti ikrarkan di Pato Marmalam bahwa dasar sandi adat Minangkabau adalah syarat bersandi. Lalu dijelaskan bahwa kita dua siratal mustaqim. Huwa siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Wa Al-Qur'anul Karim. Orang banyak berdebat. Kita Allah banyak enggak dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh beberapa ayat. Siratal mustaqim huwa Al-Qur'anul. Nah, Bapak dan Ibu, ini siratal mustaqim yang selalu kita minta. Apa bentuk siratal mustaqim itu? Dijelaskan sudah ini. Ini penjelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ialah jalan yang telah engkau beri nikmat kepada orang-orang sebelumnya dan pada kita sekarang. Nah, ini jalan yang serba nikmat, jalan yang tidak buntu, jalan yang lurus. Jadi al-irsadah, ada irsadah, majmu'atul qiyam, kumpulan nilai-nilai wa mawa'idul hasanah, al-hikmah, al-irsadah, pengajaran-pengajaran yang indah, hikmah-hikmah, kecerdasan-kecerdasan, kemudian arsidah, panduan ke jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat. Kalau begitu adakah jalan yang tidak diberi nikmat? Jelas pada cerita-cerita para nabi-nabi sebelumnya. Qala Isa bin Maryam qala Musa ya qaumi ya qaum lima tu'zunani qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma dawu hadallahu qulubahum. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, kalian tahu bahwa saya ini nabi, tapi kok kalian menyakiti aku juga? Gimana tuh zunani, kenapa kau menyakiti aku juga? Itu
jalan yang pada akhirnya lahirlah dua kata ini. Pertama maudhu, yang kedua dolin. Jadi jalan yang ditempuh oleh maudhu itu jalan yang tak diberi iman. Jalan yang ditempuh dolin adalah jalan yang tidak diberi iman. Apa itu? Siapa maudhu? Siapa dolin ini? Ada enggak? Bapak Ibu, maudhu kata dasarnya dua bawa, ya bawa, ya ana kata Nabi ana basaru mislukum, saya ini manusia seperti kamu, anta audak, ana audak, kalian bisa marah, saya juga bisa marah. Maudhu kalau acuannya adalah dalam bahasa Arab al-maudhu al-maqul, artinya yang dikerjain atau yang dimarahi. Nah, siapa orangnya ini? Ini adalah orang Yahudi. Yahud itu bisa dilihat dalam berbagai tafsir, Lalai, Rawi, secara besar itu menafsirkan para Yahudi ini perangnya luar biasa. Seperti Ustaz kemarin cerita ya, mana Watarung parang sesaat hartanya nak membongkar Masjidil Aqsa. Padahal oleh Allah SWT, bagi ayyi alahi rabbikum, nikmat mana lagi yang kau dusta? Rasa taruh nikmat ini. An'amta di dalam Quran, qaddaltukum alal alamin. Untuk Yahudi ya, qaddaltukum alal alamin. Kamu menciptakan utak itu ya mana melebihi dalam umat semesta. Tapi nikmat itu dia kufur nih nikmat. Karena itu nikmat itu berubah menjadi laknat, alaman nafik untuk kehilangan. Nah, karena itu pelajaran kita adalah kita meminta nikmat dari Allah. Nikmat itu bisa berubah menjadi dua bentuknya. Siapa yang bersyukur, nikmat akan berubah menjadi rahmat. Siapa yang tidak bersyukur atau kufur nikmat berubah menjadi laknat. Allah mendapik mengkokah kehilangan. Lagi banyak rezeki tapi tidak bisa dinikmati. Tapi mudah-mudahan itu tidak laknat. Mudah-mudahan bagian dari peringatan. Kita ini kan naziru, udah wanazira, ada petunjuk dan ada peringatan. Nah, apa itu? Nah, itu mau untuk kalau itu ceritanya sampai sekarang masih begitu gitu. Kemudian dalil ini kawan-kawan kita ini di Nasara, itu yang bertarung. Jadi awal Islam itu dua itu sebenarnya, Yahud dan Nasya. Keduanya ini lam yarda, dia tidak akan pernah suka kepada Islam sampai hari kiamat sebelum kita ini mengikut agama. Nah, Bapak dan Ibu, itulah singkatan dari penafsiran Al-Fatihah. Kalau diurai secara panjang dengan dalil, nah ini bayangkan menafsirkan ini lucu. Jadi ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari Allah. Yang pertama, menyadarkan kita harus akidah kita kuat, sadar bahwa kita di mata Rabbul Alamin kecil. Yang kedua,
mengajar kita hidup masyarakat berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain. Baik para ibu, kita sudah diberi peringatan hayya 'alas shalah, salli Baik, banyak